Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keizara Yomaiza dengan NIM 251061125. Di video kali ini, saya akan membahas dinamika dan perkembangan hak asasi manusia mulai dari pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita harus tahu dulu nih, sebelumnya apa itu HAM. Jadi, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat manusia. Hak ini tidak diberikan oleh negara, melainkan melekat dalam diri individu itu sendiri dan berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. HAM juga tidak hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang dapat ditegakkan. Namun, HAM bukan berarti semua keinginan manusia, melainkan hanya hak-hak yang bersifat fundamental saja. Perkembangan HAM di Indonesia juga tidak terjadi secara instan, melainkan dipengaruhi juga oleh kondisi politik dan kekuasaan di setiap era. Meskipun sudah diakui sejak awal kemerdekaan, dalam praktiknya HAM sering mengalami pasang surut. Maka dari itu, kita di video kali ini akan membahas tentang bagaimana kondisi HAM di setiap era pemerintahan di Indonesia. Oke, yang pertama pada pasca kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan ini, Indonesia masih sangat fokus mempertahankan kedaulatan negara sehingga perlindungan HAM belum menjadi prioritas utama. Meskipun HAM sudah diakui dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi, tapi dalam implementasinya di dalam kehidupan nyata masih belum maksimal karena kondisi negara sendiri belum stabil sehingga pemerintah pada saat itu lebih memprioritaskan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar maupun dalam negeri. Jadi akibatnya perhatian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan individu itu kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai konflik yang terjadi, seperti konflik agresi militer Belanda yang menyebabkan banyak korban sipil, perampasan hak, serta kerusakan di berbagai daerah. Selain itu juga ada pemberontakan dalam negeri yang menimbulkan ketidakstabilan yang berdampak pada terganggunya hak hidup, rasa aman, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dari kondisi di pasca kemerdekaan itu kita dapat simpulkan bahwa pada pasca kemerdekaan HAM sebenarnya sudah diakui secara hukum, namun dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan secara optimal karena situasi negara yang juga kurang mendukung. Selanjutnya pada masa Orde Lama, kira-kira di sekitar tahun 1956 sampai 1966, yang mana di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Saat itu Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang mana menyebabkan kekuasaan terpusat pada presiden. Sistem ini muncul karena kondisi politik yang tidak stabil pada masa sebelumnya, sehingga pemerintah berupaya menciptakan stabilitas dengan memperkuat peran pemimpin negara. Namun dalam praktiknya, sistem ini berdampak pada berkurangnya kebebasan masyarakat, terutama dalam hal berpendapat dan berekspresi. Pemerintah mulai membatasi partai politik, mengontrol media, serta mempersulit ruang kritik terhadap kebijakan negara. Dalam situasi seperti ini, hak-hak sipil masyarakat tidak sepenuhnya terlindungi. Selain itu, pada masa ini juga terjadi ketegangan politik yang cukup tinggi, terutama karena adanya konflik ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Kondisi ini membuat situasi negara makin tidak stabil dan memicu banyak tindakan yang berpotensi melanggar HAM. Salah satu peristiwa yang paling besar pada masa ini adalah Gerakan 30 SPKI. Setelah peristiwa tersebut, banyak penangkapan besar akibat tuduhan terhadap orang-orang yang dituduh atau dianggap terlibat, bahkan tanpa proses hukum yang jelas. Banyak diantaranya yang mengalami kekerasan, penahanan sewenang-wenang, hingga kehilangan hak dasar mereka sebagai manusia. Peristiwa ini juga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana dalam situasi politik yang tidak stabil dan kekuasaan yang terpusat, perlindungan HAM dapat dengan mudah diabaikan. Negara lebih fokus pada menjaga kekuasaan dan stabilitas dibanding dengan melindungi hak-hak individu. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa di masa Orde Lama, meskipun negara berusaha menciptakan stabilitas politik, namun hal tersebut berdampak pada terkorbankannya HAM di masyarakat. Kemudian masuk pada masa Orde Baru di sekitaran tahun 1966 sampai 1998 di bawah pimpinan Soeharto. Pemerintah di sini menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Pada awalnya, kebijakan ini dianggap berhasil karena mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kondisi negara yang relatif stabil. Namun di balik stabilitas tersebut, kebebasan masyarakat justru sangat dibatasi. Pemerintah bersifat otoriter dan memiliki kontrol yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk media, organisasi, dan aktivitas politik masyarakat. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman, sehingga ruang untuk menyampaikan pendapat menjadi sangat sempit.
Dalam kondisi ini, banyak terjadi pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun secara sistematis. Salah satu contohnya adalah tragedi Tanjung Priok 1984, di mana terjadinya tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menyebabkan banyak korban. Selain itu juga terdapat peristiwa penembakan misterius atau biasa disebut Petrus, yaitu operasi penembakan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Kemudian menjelang masa akhir Orde Baru, yaitu mulai memasuki era reformasi, terjadi pula penghilangan aktivis yang memperjuangkan demokrasi. Jadi aktivis-aktivis yang lagi memperjuangkan demokrasi itu mereka diculik dan tidak diketahui keberadaannya, yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia seperti hak hidup, dan hak atas kebebasan tidak sepenuhnya dilindungi oleh negara. Dari kondisi tersebut juga dapat dilihat, meskipun pemerintah berhasil menciptakan stabilitas dan pembangunan, tapi hal tersebut seringkali mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Dengan kata lain, pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM terjadi secara sistematis karena adanya kontrol kekuasaan yang sangat kuat terhadap masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Jadi Indonesia mulai memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam perlindungan hak asasi manusia. Perubahan ini terjadi sebagai respon dari berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, sehingga muncul tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak warga negaranya sendiri. Pada era ini dilakukan berbagai reformasi di bidang hukum dan politik. Salah satunya adalah amandemen UUD 1945 yang secara khusus menambahkan pasal-pasal mengenai HAM, sehingga perlindungan hak asasi manusia memiliki dasar konstitusional yang lebih kuat. Selain itu, dibentuk juga lembaga seperti Komnas HAM yang bertugas untuk mengawasi, melindungi, dan menegakkan HAM di Indonesia. Pasal yang di amandemen dalam UUD 1945 yaitu adalah pasal 28A sampai pasal 28J yang membahas tentang hak asasi manusia. Demikian, meskipun setelah mengalami banyak perkembangan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu belum sepenuhnya terselesaikan secara adil, seperti kasus aktivis yang diculik pada masa Orde Baru yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Itu masih menimbulkan tuntutan keadilan dari masyarakat. Selain itu, dalam praktiknya juga masih ditemukan pembatasan kebebasan dalam kondisi tertentu yang menunjukkan bahwa penegakan HAM belum sepenuhnya konsisten. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa era reformasi membawa kemajuan yang signifikan dalam perlindungan HAM, terutama dari segi hukum dan demokrasi. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan bahwa HAM hanya tidak diakui dalam aturan, tetapi benar-benar ditegakkan dalam kehidupan nyata. Nah, dari seluruh perkembangan tersebut dapat kita lihat bahwa kondisi HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekuasaan dan situasi politik pada setiap era. Seperti pada masa ketika kekuasaannya terpusat seperti di masa Orde Lama dan Orde Baru, perlindungan HAM cenderung mengalami pembatasan bahkan pelanggaran. Sebaliknya pada masa reformasi ketika sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis, perlindungan HAM menunjukkan perkembangan yang lebih baik, bahkan hingga sampai sekarang. Namun, menurut saya, permasalahan utama HAM di Indonesia saat ini bukan lagi hanya terletak pada kurangnya aturan atau jaminan umum. Karena pada dasarnya Indonesia secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, seperti udah adanya Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang mengatur HAM secara jelas, yang mana untuk aturan berarti HAM itu sudah tertulis sendiri dan sudah tertata rapi. Tetapi tantangan terbesarnya justru terletak pada implementasinya dan penegak hukumnya yang belum konsisten, serta masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum terselesaikan secara adil, sehingga menunjukkan bahwa penegakan HAM belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga tentu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya yang perlu diperkuat bukan hanya regulasi, tetapi juga komitmen dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan HAM secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Karena menurut saya percuma jika aturannya sudah tertata dengan baik, tetapi dalam proses praktiknya masih kurang rapi atau tidak mengikuti susunan yang ada gitu.
Nah, untuk kesimpulannya, dapat kita lihat bahwa perkembangan HAM di Indonesia mengalami pasang surut dari masa ke masa. Seperti pada awal kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, HAM sudah diakui tetapi belum maksimal diterapkan. Kemudian pada masa Orde Lama dan Orde Baru, HAM banyak dibatasi dan dilanggar, dan sehingga sampai pada masa reformasi, HAM mulai mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan bahwa HAM benar-benar ditegakkan secara adil dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Cukup sekian pembahasan saya mengenai dinamika dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan HAM di Indonesia mengalami pasang surut dari masa ke masa. Pada awal kemerdekaan, HAM sudah diakui tetapi belum dimaksimalkan diterapkannya. Kemudian pada masa Orde Lama dan Orde Baru, HAM banyak dibatasi dan dilanggar. Sementara itu, pada masa reformasi, akhirnya HAM mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan HAM benar-benar ditegakkan secara adil dan konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.